Anda masih bersama kami di Political Show dan saya langsung ke Mas Adi Praitno kalau begitu. Mas Adi, jadi kalau memang ada kekosongan hukum di sana, 14 hari dianggap sangat sempit begitu, berarti artinya soal political will dong. Mungkin nggak itu, Mas? Ya, Bu, ini bukan soal political will. Jangan-jangan memang elit di negara ini bikin segala sesuatu bisa diakal-akalin. Dan serba mudah untuk bisa dimanipulasi. Jangankan soal bansos ya, contoh ini ya. Soal politik uang saya selalu bicara dari awal. Ini tidak pernah tegas kok dalam undang-undang pemilu diatur. Kan yang dimaksud dengan politik uang itu adalah memberikan uang dan barang untuk mempengaruhi pemilih. Itu masuk dalam list daftar larangan dalam kampanye. Mestinya ada pasal khusus yang bicara tentang politik uang. Misalnya pasal 200, politik uang 1, kasih sembako, apapun niatnya, mau masuk surga ataupun mau mempengaruhi pemilu. Kalau jelang pilpres itu adalah politik uang. Yang atau kedua, harus bansos. dibatasi kemudian. Bu Eni kan menjadi salah satu catatannya tadi kemudian. Betul, misalnya bansos. Kalau itu dilakukan sebulan 2 bulan jelang pilpres, dilakukan oleh petahana, masuk kategori politik uang. Siapapun yang melakukan tindakan itu harus diaudit secara investigatif. Itu kan bagus. Di undang-undang pemilu kita tidak ada. Bansos, perdebatannya panjang, Pak. Ini adalah pro rakyat, seharusnya mendapatkan, tidak ada hukum yang dilanggar dan seterusnya. Jadi perdebatan bansos itu kemana-mana, mulai dari aspek hukum sampai aspek etika, termasuk niat, apakah niatnya masuk surga ataupun tidak. Jadi panjang ceritanya. Limitasi-limitasi semacam inilah yang sepertinya membuat kenapa setiap persoalan-persoalan terkait dengan sengketa hasil pemilu, terkait juga dugaan pelanggaran pemilu itu tidak bisa diungkap. Nah yang kedua, ini pelajaran sebenarnya. Ini bukan hanya untuk 1 atau 3 paslon ya, tapi bagi siapapun yang ingin bertanding di pilpres. Kalau ada indikasi pelanggaran dan kecurangan pemilu, jangan nunggu MK. Bukan hanya soal keranjang sampah, tapi memang kewenangan terbatas. Ini harus dibuktikan di Bawaslu. Itu adalah salah satu tempat kenapa Bawaslu itu dibentuk untuk mengungkap semua dugaan-dugaan kecurangan TSM, kemudian pelanggaran, kemudian mobilisasi aparatus kekuasaan di Bawaslu, bukan di Mahkamah Konstitusi. Karena kalau kita cek sejak 2004 sampai sehari ini, semua apapun yang terkait dengan dugaan yang disebut dengan TSM tidak pernah direspon oleh MK dengan begitu banyak dalil, dengan begitu banyak argumen. Saya ingat 2019 yang lalu ketika kubu Prabowo dan Sandi menggugat kubunya Jokowi Maruf Amin, pertama yang digugat Citung ditolak. Nggak ada persoalan kok dengan Citung. Yang digugat misalnya karena wajah Jokowi dan Maruf Amin muncul di anak perusahaan BUMN, ditolak. Karena sering muncul juga di media-media mainstream, ditolak. Berarti artinya kalau mundur dari itu ya pengawasan dari legislatif begitu, Bang? Ya minimal Bawaslu itu diperkuat. Dan jangan hanya menunggu bola itu datang dan dilaporkan. Kan per hari ini orang melihat Bawaslu ini kan layak mutu wilayah ya. Ada tapi kelihatan tidak ada. Sekalipun ada laporan jelas-jelas itu bagian dari politik uang, menggerakkan kekuatan politik, tapi itu kan itu tidak ditindak. Ada saat kampanye, ada orang ngasih susu, ngasih sembako, itu bukan politik uang, coba kau bayangkan. Ini kan ngeri, Pak. Itu jelas-jelas tujuannya adalah dapat simpati, disukai oleh rakyat, dan kemudian dia berharap nanti akan dipilih. Dan ini akan terulang di 2029, dan ini potensial bisa dilakukan oleh siapapun. Limitasi-limitasi semacam inilah yang sepertinya kita harapkan dalam setiap pemilu bisa diungkap. Sampai kiamat sekalipun kalau model klausul regulasinya semacam ini akan agak sulit. Tadi Pak Saldi mengatakan kita tahu bersama ada asapnya tapi titik apinya tidak ketahuan. Begitu. Bahkan jauh lebih ekstrim, Pak. Ini ibarat mencari jarum dalam tumpukan jerami. Soal pemilu jujur yang adil itu, menurut saya itu cukup mewakili bahasa-bahasa yang kecewa. Karena Mahkamah Konstitusi misalnya tidak mengungkap begitu detail persoalan dugaan indikasi-indikasi kecurangan itu. Oleh karena itu bagi saya memang kalau kita selalu berharap MK itu per hari ini diharapkan akan mampu memberikan expose, mengungkap segala dugaan agak rumit. Karena MK itu separuh dari gugatan 1 dan 3 adalah institusi yang paling banyak digugat dan paling banyak disebut, Pak. Kan tidak mungkin MK itu akan mengoreksi dan mengutuk dirinya sendiri. Itu saja kuncinya. Tapi sebelum lanjut kita akan dengarkan terlebih dahulu. Kami punya statement dari Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Kita akan dengarkan bersama berikut ini. Semua dalil-dalil dianggap terbukti berlawanan dengan hukum, oleh karena itu harusnya dikabulkan. Konklusi, Mahkamah Konstitusi semestinya berwenang untuk mengadili, kemudian eksepsi termohon dan pihak terkait
tidak dapat diterima dalam pokok permohonan, mengabulkan permohonan untuk sebagian, memerintahkan untuk dilakukan pemilihan suara ulang di provinsi yang terbukti, Provinsi DKI, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Sumatera Utara. Puas kan saya sebelum ke MK, yang saya sudah bilang, sidang di MK ini adalah teater hukum dunia. Ini disaksikan oleh seluruh dunia. Dan harus diingat, putusan sengketa Pilpres dalam sepanjang sejarah baru yang hari ini ada dissenting opinion. Baru hari ini ada dissenting opinion. Sejak dulu tidak pernah boleh ada dissenting opinion. Karena biasanya hakim itu berembuk. Karena ini menyangkut jabatan orang, kita harus sama. Dirembuk sampai sama. Nah ini mungkin tidak bisa disamakan sehingga ada dissenting ini pertama dalam sejarah perjalanan Mahkamah Konstitusi. Oke, saya ke Bang Raffi. Tadi mau menanggapi apa dan termasuk itu tadi kalau Pak Mahfud mengatakan ini teater begitu Bang? Iya memang teater. Tapi bukan teaternya. Jadi gini, kita akan serius nih. Sebenarnya begini, ada residu tetap. Jadi tadi kan Bung Adi mengatakan ya fungsikan Bawaslu. Ada dua soal. Itu Bawaslu sudah menerima pengaduan yang ceto welo-welo, nggak dikatakan melanggar. Misalnya kita tunjukkan pengerahan aparat desa ke GBK. Oke. Itu dianggap tidak melanggar. Yang kedua, bagi-bagi susu Car Free Day, nggak melanggar katanya. Gus Miftah bagi-bagi duit, nggak melanggar. Kok kita lemah sekali dalam hal investigatif hanya untuk menggunakan sedikit logika bahwa itu kaitannya pemilu semua. Nggak ada orang kasih charity tiba-tiba kasih uang dalam musim pemilu kalau tidak ada kaitannya dengan money politik, itu satu. Nah yang kedua adalah kalaupun itu ditindak, itu kan yang ditindak orangnya, ya kan? Tapi kan damage-nya itu kan bisa membuat pemilu itu tidak jujur dan tidak adil. Orang bagi-bagi duit di banyak tempat misalnya, bagi-bagi bansos di banyak tempat. Kita bisa saja melakukan pendekatan pidana pemilu, yaitu yang bagi bansos, bagi money politik dihukum, oke? Apakah selesai untuk pemilu yang jujur dan adil? Kan tidak. Karena damage-nya, dampaknya, kerusakannya kan sudah terjadi. Kan nggak bisa kita rehabilitasi. Nah itu pertanyaannya ketidakjelian tadi atau apa? Ya apa tidak jeli saya kira MK-nya. Kecuali kalau angka. Kalau misalnya dia nyurangi angka, bisa diselesaikan di tahap di bawah Mahkamah Konstitusi. Balikin angkanya. Tapi kalau yang money politics dampaknya, kemudian bansos dan lain sebagainya, orangnya bisa dihukum, tapi dampaknya sudah kemana-mana. Oke. Oke. Bagaimana kalau yang terlibat itu kekuasaan istana misalnya? Berani nggak kira-kira Bawaslu? Atau execute nggak? Siap nggak? Cukup nggak kemampuan dan kekuatan Bawaslu untuk memproses itu sebagai kuasi peradilan misalnya? Oke, baik. Nggak bisa. Karena itu menurut saya memang residunya tetap harus banyak. Tetap banyak ketika harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi dengan judul bahwa sudah terjadi pelanggaran konstitusi yang serius. Nah, menurut saya ke depan MK harus tegas. Kalau Anda bawa ke MK bukan lagi yang protolan begitu. Tapi isu-isu konstitusionalitas apa yang Anda mau bawa yang tidak mungkin bisa diselesaikan oleh Bawaslu. Tetapi kami yang akan menyelesaikannya. Termasuk tadi dampak dari bansos, dampak dari money politik. Orangnya silakan penjarakan. MK kan tidak mau menjarakan orang. Tetapi dampak itu akan kami ukur apakah sudah mengganggu pemilu yang lu berjanji. Tapi bukankah itu akhirnya harusnya lebih detail pada dalil pemohon begitu Bang? Untuk kemudian tidak, itu seperti kata Hakim Saldi Isra, cukup kita ungkapkan satu fenomena dan apakah hakim diyakinkan bahwa terhadap fenomena tersebut telah terjadi pelanggaran konstitusi atau tidak. Nah, karena itu hakim yang harus punya ukuran-ukuran untuk melihat ini. Sehingga ketika kita memohonkan kita tidak sia-sia. Karena kalau misalnya ya semua dalil kita dibenarkan misalnya, katakanlah 19 saksi dan 19 ahli tersebut. Kalau MK ngomong begitu, ya Anda benar, tetapi tidak cukup signifikan mempengaruhi, atau kami tidak diyakinkan bahwa itu mempengaruhi secara keseluruhan, mati kita. Jadi parameternya harusnya dampak menurut Anda? Yang juga menjadi penilaian. Dan itu kualitatif, karena itu memerlukan menurut saya sebuah scientific approach, misalnya pendekatan saintifik ke depan, bahwa itu justified. Itu membuat pemilu kita tidak jujur dan adil. Beliau ini kan selalu ngomong soal money politics.
Ya kayak kentut aja namanya politik, baunya di mana-mana, Oke, tapi Bang kita Refli. nggak tahu sumbernya di mana. Saya minta komentar Pak Palguna kalau begitu. Jadi bagaimana kemudian Pak melihat itu apa namanya ya tidak ada kejelian di sana kemudian dari para hakim MK dan tidak hanya melihat protolan itu tadi begitu Pak? Iya kan problemnya itu kembali ke tadi itu, ke pertanyaan Refli di awal itu. Emang desain MK ini kalau dalam perselisihan tentang hasil pemilu itu mau jadi apa? Kalau memang mau digerakkan ke arah benar-benar sebagai seperti yang diidealkan tadi itu, menjaga konstitusionalitas pemilu seperti yang juga sudah didalilkan pada waktu tahun 2019. Nah, itu kan nggak cukup hanya dengan kita membicarakan persoalannya dari sudut pandang misalnya kekosongan aturan dan sebagainya. Itu desainnya besar loh itu yang dibutuhkan itu. Karena itu menyangkut perubahan cara berpikir. Bukan hanya perubahan cara berpikir hakimnya, tetapi terutama cara berpikir hakimnya dan cara berpikir pembentuk undang-undangnya, serta keseluruhan fundamen untuk pemilu itu maunya apa gitu dengan keberadaan MK di situ itu. Karena sekali lagi kalau desain awalnya itu kan kadang berangkat dari asumsi itu tadi, semua lembaga penyelenggara yang lain itu diberikan kekuatan untuk menangani soal-soal lain sehingga ketika di MK tinggal waktunya sebentar lagi kalau memang masih ada persisian soal hasil itu last resortnya dari di MK. Jadi jangan lupa desain awalnya MK itu adalah last resort gitu loh. Penyelesaian yang di awal itulah yang penting sesungguhnya. Tapi ini kan terbalik cara berpikirnya. MK-nya itu bukan menjadi ultimum remedium, tetapi menjadi primum remedium gitu loh. Menjadi yang utama. Karena nanti udahlah di sini dikatakanlah saya menggunakan bahasa yang agak awam gitu. Di lembaga ini bolehlah kita selesaikan anggap tidak terbukti dan sebagainya. Toh nanti akan diselesaikan di akhir di MK. Kan itu yang disebut sebagai keranjang sampah tadi itu. Padahal kan desainnya bukan begitu, terbalik cara berpikirnya gitu loh. Jadi, kalau memang kita sekarang mau kembali ke cara berpikir yang terbalik itu dimurnikan ya, memang tidak suka atau tidak suka seperti disampaikan oleh Mas Adi Prayitno tadi, kelembagaan yang lain diberikan kekuatan yang lebih kuat. Tapi kan tidak cukup sampai di situ. Ada problem pengisian jabatannya mengikuti prinsip meritokrasi enggak gitu kan. Artinya orang yang punya guts enggak di situ, bukan hanya ketika sudah diberikan kewenangan yang besar tapi dia juga tidak mempunyai keberanian melaksanakan kan percuma juga. Nah, ada persoalan budaya hukum lalu yang juga tersangkut paut di dalamnya di sana. Jadi ini persoalan besar Mas Bram kalau menurut saya. Jadi enggak ya kalau saya mengikuti jalan pikiran Bung Refli tadi, saya setuju saja gitu loh. Tapi ini kan harus ada perubahan yang fundamental. Terutama dalam cara berpikir. Bukan dalam cara berpikir hakimnya, tapi cara berpikir dari pembentuk undang-undang, bahkan desain pemilunya itu sendiri gitu. Berarti artinya kalau dengan menggunakan logika tadi, harusnya para pemohon ini memaksimalkan di laporan-laporan sebelumnya dong Pak, di Bawaslu kemudian, jangan semuanya langsung dikirimkan ke MK begitu? Saya nggak sedang menyoroti pemohon. Saya sedang menyoroti sistem pemilu kita. Itu loh. Sehingga pemohon itu justru nanti diringankan. Ini loh tinggal mengatakan waktu di sana itu ya artinya yang saya maksudkan itu adalah asumsi bahwa lembaga yang lain itu sudah bekerja keras dan ternyata memang yang diselesaikan nanti tinggal soal hasil. Jadi bagi pemohon justru ringan gitu loh. Bukan kemudian pemohon dibebani hal-hal yang berat seperti itu. Karena tugas penyelesaian dari soal-soal yang sebelum residu yang ke MK itu harusnya sudah selesai di depan. Kan desainnya seperti itu. Nah, menurut saya desain inilah yang belum maksimal sampai sekarang. Nah, sebagian tadi masalahnya sudah disampaikan oleh Mas Adi Prayitno. Misalnya ada soal kelembagaan yang memerlukan penguatan, tapi menurut saya tadi saya katakan enggak cuma penguatan kewenangan, tapi juga seleksi pengisian jabatannya harus memang membutuhkan orang-orang yang berani untuk berada di situ kan gitu. Tapi kan saya pernah menjadi tim sel di sana. Kita mencoba menyodorkan orang-orang yang ya paling tidak menurut penilaian tim sel misalnya kredibel, tapi kan kemudian seleksinya ada di DPR. Ya nggak tahulah kemudian bagaimana itu memang kewenangannya. Artinya sejak di proses seleksi prinsip meritokrasi itu memang harus sudah bekerja. Jangan cuma sekedar pertarungan politik gitu loh. Baik, ini PR-nya besar sekali. Saya minta tanggapan dari Bang Vincent, dari tadi belum saya tanya ini kemudian. Bang Vincent, jadi menurut Anda itu yang membuat ketidakleluasaan begitu dalam keputusan? Ya saya pikir memang tadi juga disorot oleh Pak Palguna, ini mengenai ruang pembuktian yang diberikan kepada para pihak sebetulnya.
ya 14 hari itu terus terang itu tidak cukup untuk membuktikan apalagi yang berkaitan dengan terstruktur, sistematis dan masif. Tapi ini kan hukum acara kita yang ada ya, dan kita berupaya untuk semampu mungkin menghadirkan bukti-bukti yang bisa meyakinkan hakim. Sekalipun memang ya tadi 14 hari itu sangat tidak cukup, apalagi kalau dalam konteks bukti saja kita hanya diberikan waktu 1 hari gitu ya, dan dibatasin 19 orang. Ini memang problem. Sedangkan kalau kita lihat tadi dalam putusan Mahkamah Konstitusi, ini jelas mengatakan bahwa mengenai proses dalam pemilu ini menjadi kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, eksepsi dari pihak terkait dan pihak termohon ini ditolak oleh Majelis Hakim Konstitusi. Ini menarik. Kalau memang Mahkamah Konstitusi memiliki posisi di mana berwenang memeriksa dan memutus dari proses sampai perolehan hasil pemilu, maka menjadi relevan apa yang disampaikan oleh Prof. Saldi bahwa sepertinya kita harus mengevaluasi berkaitan dengan ruang pembuktian yang diberikan kepada para pihak ini. Nah, ini menarik karena di sana ada pertarungan antara kuantitatif dan kualitatif. Nah, ini mana yang bisa kita lakukan untuk meyakinkan hakim. Kita hanya diberikan 19 orang, itu pun sudah masuk saksi fakta dan saksi ahli gitu ya. Nah, oleh karena itu makanya sejak awal kami kuasa hukum Ganjar Mahfud itu ini mendorong satu paradigma yang memang sudah berkembang di Mahkamah Konstitusi itu, yaitu paradigma judicial activism. Nah, ini antara kalau kita lihat tadi komposisi putusan itu, ini ada 2 paradigma, judicial activism dan judicial restraint. Antara paradigma konservatif dan paradigma progresif. Nah, kalau kita lihat di dalam argumentasi hakim 5 orang ini, ya kami menganggap bahwa ini sangat konservatif sekali, sangat dogmatis, sangat formalistik dan sangat legalistik. Seharusnya kita membutuhkan satu pemikiran yang progresif terhadap persoalan-persoalan kepemiluan kita, karena memang situasi pemilu 2024 ini terus terang kita harus jujur bahwa bukan situasi yang sama dengan 2019 atau 2014 dan sebelumnya gitu. Itulah kenapa kemudian oleh Mahkamah Konstitusi merasa perlu melakukan satu terobosan, yaitu memanggil dan meminta keterangan 4 menteri dan 1 DKPP. Termasuk soal tadi PSU di 5 provinsi tadi. Betul. Terobosan buat Anda? Sangat terobosan karena terus terang kami dari kuasa hukum Ganjar Mahfud ini bahkan belum yakin bahwa ada dissenting opinion terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa tidak yakin? Karena memang belum pernah terjadi dalam sejarah Mahkamah Konstitusi kita. Kalau Bang Refli tadi kan 4-4. Kalau tim Anda sudah memperkirakan berapa? Tentu kalau kami optimis bahwa itu akan menang. Setidak-tidaknya ada 4 hakim yang mendukung dalil kami. Dan sebetulnya kalau kita lihat dari sisi komposisi tadi, ya Prabowo Gibran ini sebetulnya menang hanya satu suara saja sebetulnya gitu ya. Kalau dilihat dari komposisi, karena kami 3 dan yang menolak atau memenangkan Prabowo Gibran ini kan 5 gitu. Ini tapi terlepas daripada itu, apa yang menjadi catatan dari hakim Mahkamah Konstitusi, terutama dissenting opinion ini benar-benar membuka cakrawala berpikir kita terhadap kepemiluan kita. Ini sangat bagus karena dianggap banyak kekosongan atau banyak kelemahan di dalam undang-undang pemilu kita yang kemudian dianggap dimanfaatkan oleh setiap orang, terutama dalam hal ini adalah penguasa gitu ya. Misalnya yang berkaitan dengan politisasi bansos itu. Ya memang tidak diatur secara spesifik di dalam undang-undang pemilu kita. Makanya ini apa yang terjadi di dalam putusan ini, menurut saya kalau kami meskipun ini kalah, tapi kami menganggap
kita sudah berjuang dan value yang kita perjuangkan ini berhasil. Oke, Dan ini untuk perbaikan yang sangat penting dalam kepemiluan kita. Oke. Ini menarik. Ya. Oke. Ini saya tanyakan ke Bang Fahri kalau begitu. Jadi kalau kemudian tadi salah satu terobosan yang disebut adalah soal PSU itu kemudian bagaimana tanggapan Anda? Iya, saya setuju ya disampaikan oleh Prof. Palguna tadi ya. Ini berkali-kali kami tegaskan bahwa memang persoalan desain ketatanegaraan kita ini harus kita kembali ke sana. Kita harus berangkat dulu dari desain hukum tata negara kita sepanjang berkaitan dengan pelembagaan Mahkamah Konstitusi yang diatribusikan dengan salah satu kewenangan menyelesaikan sengketa pilpres atau sengketa pemilu. Itu penting sekali. Kenapa penting? Karena itu tadi diasumsikan. Jadi pelembagaan MK ini diasumsikan sebagai the last resort ya. Jadi memang ini satu pelabuhan terakhir saja untuk menyelesaikan seluruh rangkaian proses yang panjang tadi itu. Kalaupun toh mau dibalik, ya konsepnya mau dibalik seperti kegelisahan Bang Refli tadi, itu kan mempunyai implikasi. Saya ambil contoh. Kalau kita bicara tentang TSM, pertanyaan pentingnya begini, apakah MK itu bisa memutus dengan apa namanya satu alat bukti yang sifatnya seperti random ya, diputus secara acak gitu loh. Itu nggak bisa. Kalau bicara masalah TSM, masifnya itu, suka dan tidak suka, siap atau tidak, kita harus bicara tentang kuantitas. Banyaknya, berapa banyak itu kira-kira luasan daripada pelanggaran itu gimana? Kalau kita bicara tentang masifnya itu berapa provinsi misalkan yang terkategori sebagai pelanggaran. Itu suka dan tidak suka seperti itu konsepnya. Jadi dengan demikian, kalau ini yang kita mau adopsi dalam kerangka 14 hari, lalu kita mau paksakan untuk MK keluar dari pakem konstitusionalnya, lalu kita mencoba untuk menyamakan seperti praktek peradilan tata negara yang ada di mahkamah di Amerika Serikat, Supreme Court pada waktu itu ya, yang dianggap bahwa misalnya awalnya tidak didesain dengan kewenangan judicial review, lalu pada akhirnya hakim menciptakan kewenangan itu tidak bisa sama seperti itu. Karena judicial review untuk Mahkamah Konstitusi di Amerika Serikat atau Supreme Court itu untuk melakukan tafsir terhadap undang-undang dasar, itu beda ketika penyelesaian sengketa untuk pilpres seperti ini itu mempunyai implikasi pembuktian yang sangat sulit. Karena kenapa? Itu tadi dari aspek waktu itu tidak cukup. Makanya desainnya itu harus tidak asimetris seperti ini. Karena kalau itu yang mau dipaksakan maka tetap asimetris. Di satu sisi kita atribusikan kewenangan itu secara sepihak oleh MK melalui tafsir-tafsir konstitusionalnya, tapi mempunyai implikasi bagaimana nanti dia bekerja dalam kerangka waktu yang sangat terbatas itu. Terutama yang seperti yang tadi yang disampaikan Bang Refli itu. Untuk aspek sebaran itu pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu 1 bulan. Itu sangat sulit. Karena bagaimana mendatangkan manusia sebanyak mungkin, alat bukti yang datangkan sebanyak mungkin, tidak mungkin satu pelanggaran yang sifatnya sangat masif, lalu cuma hanya 5 kilogram, satu karung beras 5 kilogram, secara demonstratif kita perlihatkan dan yakinkan hakim bahwa ada pelanggaran di satu kabupaten atau satu provinsi. Itu sangat tidak mungkin, sangat tidak kompatibel. Karena waktunya sangat pendek. Nah, itu kendala-kendala teknis yang kira-kira ke depannya harus dipikirkan kembali bahwa desain hukum tata negara kita yang berkaitan dengan pelembagaan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa pilpres ini seperti apa idealnya. Itu PR kita ke depannya. Makanya kami sangat apresiasi dengan rekomendasi putusan MK tadi itu untuk harus kita jadikan sebagai clue agar barangkali perubahan undang-undang ke depan itu dipertimbangkan secara serius. Saya ke Bang Adi kalau begitu. Jadi ini kalau PR-nya 5 tahun ke depan kita akan menghadapi lagi, kira-kira selesai nggak Bang? Secara politiknya? Saya termasuk yang sebenarnya pesimis ya terkait dengan putusan MK, sekalipun ada dissenting opinion per hari ini. Karena kalau kita mengacu pada korespondensi historis dari sengketa hasil pemilu yang lainnya itu kan tausiah kayak gini kan sering terulang ya. Yang ingin saya katakan adalah saya khawatir bahwa rumus dasar untuk memenangkan pilpres itu selalu dipakai oleh semua paslon. Menang dengan cara apapun, sekalipun itu curang, ketimbang kalah dengan cara terhormat. Saya khawatir itu mazhabnya, Pak. Kenapa? Karena setiap sengketa, dugaan-dugaan terkait dengan pelanggaran pemilu, baik di pilkada ataupun pilpres dan pileg, ini agak rumit untuk dibuktikan. Nah yang kedua, inilah distrust kita. Kita misalnya berupaya untuk memperkuat institusi-institusi kenegaraan kita yang terkait dengan kepemiluan kita. Masyarakat kita nggak maksimal tingkat kepercayaannya pada KPU. Banyak hutang dan balas budi di situ, Pak. Karena proses rekrutmennya. Begitupun dengan Bawaslu. Kita tidak bisa berharap apapun. Betul. Sekalipun kita selalu ngomong perlu diperkuat model rekrutmennya supaya tidak diamputasi bagaimana mereka itu diintervensi oleh kekuatan-kekuatan politik. Tapi dalam praktiknya, selama kekuasaan politik itu bisa masuk ke relung-relung institusi-institusi politik itu, maka sepanjang itu juga sulit untuk tidak bisa diintervensi. Bahkan lembaga-lembaga politik
yang saat ini kita percaya kredibel sekalipun juga tidak dipercaya oleh publik kita. Bahkan institusi-institusi yang nggak ada kaitannya dengan politik sekalipun yang disebut dengan aparatus kekuasaan itu juga publik tidak Berarti percaya. artinya masih panjang banget dong. Mas Cukup Adi. panjang, Pak. Oke. Pada akhirnya apa? Kuncinya hanya di elit. Mau tidak kalau dia punya kemewahan, punya akses terhadap kekuasaan, tidak menggunakan segala-galanya untuk menang. Itu aja. Saya khawatir ini teriak karena tidak mampu mengakses melakukan itu. Itu aja, Pak. Oke, baik. Saya khawatir itu. 1 dan 3 teriak mungkin karena nggak bisa mengakses kekuasaan. Kalau suatu waktu 3 dan 1 ini berkuasa, punya akses, punya kemewahan untuk memenangkan pertarungan, sekalipun itu gampang dilakukan, tapi kalau itu melanggar etik, Jangan-jangan sama. kira-kira bisa nggak ditolak godaan itu? Kan itu aja pertanyaannya. Oke, baik. Insya Allah. Dan nanti setelah jeda Itu saya yang akan repot, tanyakan Pak. tanggapan mahasiswa bagaimana terkait dengan isu ini dan juga apa soal kepercayaan. Apakah sama seperti yang dikatakan Mas Adi? Kita akan jeda sejenak, pemirsa, tetaplah bersama kami di Political Show.